Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Oksigen digunakan dalam setiap sel dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari banyak sel. Ada yang mengatakan 30 triliun lebih. Misalnya sel mata, sel kulit, sel rambut, sel hati, sel ginjal, sel otot, dan lain-lain. Ya. Sekarang kita akan melihat ke sebelah dalam dari sebuah sel. Kami akan coba menjelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami. Sumber energi yang kita peroleh dari makanan yang kita makan, glukosa, itu masuk ke dalam sel, dibantu oleh insulin yang dihasilkan pankreas. Glukosa tersebut menjalani proses 20 langkah dan berubah menjadi pirufat, suatu bentuk kimia dari glukosa, dan itu menghasilkan 2 unit energi. Ketika sudah dalam bentuk pirufat, baru kemudian masuk ke dalam kita sebut powerhouse, ya, suatu tempat penghasil tenaga. Di powerhouse inilah pirufat itu menjalani proses 8 step dan menghasilkan 36 unit energi. Prosesnya itu memerlukan oksigen, sehingga disebut aerobik, bersifat aerobik. Sedangkan proses 20 step tidak memerlukan oksigen, disebut anaerobik, dan berlangsung dengan segera, cepat. Kita dapat melihat di sini proses yang menggunakan oksigen itu menghasilkan energi yang lebih banyak dan berlangsung memang lebih lambat. Jika kita tidak bernafas dengan oksigen yang cukup, maka sel tubuh dipaksa hanya melakukan proses 20 step saja, dan itu hanya menghasilkan 2 unit energi. Tetapi jika kita menghirup udara oksigen yang cukup, sel tubuh akan menghasilkan 36 unit energi. Wow! Coba bayangkan apabila semua sel tubuh kita yang jumlahnya 30 triliun lebih itu masing-masing menghasilkan 36 unit energi. Bukan main. Kita akan memiliki tenaga yang banyak, tidak ada capek-capeknya, dan selalu fit. Sebaliknya, tanpa oksigen, hanya menghasilkan 2 unit energi. Sedikit sekali tenaga yang dihasilkan. Tidak heran, orang yang kekurangan oksigen menjadi kurang tenaga dan cepat lelah. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan oksigen yang maksimal ke dalam sel tubuh? Supaya bisa mempunyai tenaga yang superpower itu? Jawabannya adalah olahraga, exercise. Mengapa dengan olahraga dapat memperoleh oksigen yang lebih banyak? Sebab ketika kita berolahraga lah, maka kita akan mengambil napas yang dalam. Kalau kita hanya duduk-duduk saja, cenderung kita akan bernapas dengan pendek-pendek. Tuhan telah mendesain tubuh kita untuk selalu bergerak. Jika tidak, maka tubuh kita akan aus. Dan ini tidak ada hubungannya dengan usia. Mau usia berapapun juga, kita perlu bergerak badan agar kita mendapatkan kekuatan dan meningkatkan stamina. Untuk olahraga, penting untuk memperhatikan fit. Frekuensi, intensity, and time. Frekuensi, kita semua sudah sepakat untuk kita melakukan olahraga secara reguler, teratur setiap hari, setidaknya 5-6 kali seminggu. Time, 30 menit per hari, itu dosis untuk menjaga tetap sehat. Atau 1 jam per hari untuk memulihkan kondisi kita. Ada orang yang sudah berolahraga rutin, namun kesehatannya biasa-biasa saja. Tidak fit sekali, tapi juga tidak sakit. Mengapa? Nah ini saudara, ada satu cara untuk meningkatkan kebugaran dan juga vitalitas kita. Sebelum kita membicarakan hal itu, kita coba lihat ini sebentar. Jika kita makan kekenyangan, terlalu banyak glukosa yang masuk ke dalam tubuh, maka itu akan disimpan sebagai glikogen dalam sel otot.
Kalau lebih banyak lagi yang saudara makan, itu disimpan sebagai sel lemak, ya. Sekarang kita lihat ke dalam sel otot. Ketika kita berolahraga sebelum sarapan, dari mana sumber energinya? Nah, ini saudara, betapa cerdasnya mekanisme di dalam tubuh yang Tuhan ciptakan ini. Tubuh akan memakai sumber energi dari glikogen. Kita lihat, karena glikogen itu ada di dalam sel, maka glikogen itu akan melalui proses 20 step, berubah menjadi pirufat, masuk ke dalam powerhouse, melewati 8 langkah, dan menghasilkan 36 unit energi. Kembali ke masalah intensitas. Ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, high intensity, artinya kita berolahraga, apapun bentuk olahraganya, begitu intens. Misalnya kalau kita lari semampu kita. Seolah-olah ada macan yang mengejar kita. Ataupun kalau jalan, kita jalan secepat yang kita bisa. Apa yang terjadi ketika kita melakukan high intensity? Maka proses-proses yang ada di dalam sel akan berlangsung juga lebih cepat. Dan jika tidak cukup glukosa yang harus dibakar, tubuh akan mengambil glikogen dalam sel ini. Yang namanya kita melakukan olahraga high intensity adalah sampai detak jantung kita kira-kira mencapai 85% dari detak jantung maksimum. Saudara bisa hitung sendiri, ini rumusnya tergantung umur masing-masing. Sekali lagi, lakukan olahraga secara bertahap, ya, sampai detak jantung kita mencapai target tersebut. Ya. Kalau belum bisa mencapai target tersebut, ya nggak apa-apa, bertahap. Sekalipun kedua proses ini bekerja lebih cepat, tetapi tetap proses yang 20 step ini masih lebih cepat dibanding yang 8 step. Akibatnya, pirufat yang terbentuk menjadi lebih banyak daripada yang dapat diproses di dalam powerhouse. Jadi, tubuh akan menyimpannya sebagai asam laktat. Asam laktat yang berlebihan ini menyebabkan otot-otot kita rasa pegal dan nyeri. Itulah sebabnya setelah kita melakukan high intensity, kita perlu yang satu ini. Yaitu apa saudara? Recovery, rest. Dengan cara bagaimana kita recovery? Kita bisa berjalan lambat karena kita kan baru saja melakukan high intensity. Mungkin kita berjalan lambat atau hilir mudik melepas lelah. Tapi kalau bisa upayakan keep moving, tetap bergerak. Walaupun demikian, tahukah saudara? Sementara kita recovery seperti itu, semua proses ini tetap bekerja dengan lebih cepat. Namun sekarang, liver kita, hati, akan mengkonversi asam laktat kembali menjadi pirufat dan kemudian masuk ke dalam powerhouse dan menghasilkan 36 unit energi. Jadi luar biasanya adalah sementara kita sedang recovery, istirahat, sel tubuh tetap membakar glukosa yang sama banyaknya. Seperti ketika kita melakukan high intensity. Tingkat metabolisme pada saat recovery ini akan sama cepatnya. Seperti ketika kita sedang melakukan high intensity. Wow, indah sekali yang namanya recovery ini. Itulah yang disebut dengan high intensity interval training. Suatu kombinasi antara olahraga dengan intensitas tinggi dengan recovery dalam kurun waktu tertentu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10